Kita lanjutkan untuk laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Jadi di video yang pertama tadi sudah saya jelaskan untuk pencocokan ya, rekonsiliasi itu pencocokan dari pendapatan dan bagi hasil. Jadi di bank itu ditulis laporannya bisa menggunakan metodenya accrual atau cash basis. Jadi kalau accrual berarti dia mencatat semua transaksi yang sudah dia lakukan, tapi belum ada uangnya secara cash. Maksudnya apa? Contoh misalnya saya mau pendanaan di bank, pembelian rumah senilai 100 juta. Nah, karena saya sudah berjanji untuk melakukan pendanaan 100 juta tadi, maka di bank akan langsung dicatat gitu. Ada pendanaan pembelian rumah senilai 100 juta. Tapi saya bayar ke bank nggak langsung 100 juta. Saya bayarnya kredit. Nah, sehingga itu kalau bank mencatatnya secara accrual, maka dia langsung mencatatnya 100 juta. Padahal bank belum terima uang sebanyak 100 juta karena saya nasabah membayarnya secara kredit. Nah, sehingga kalau dia mencatatnya langsung 100 juta, maka ini disebutnya adalah accrual. Tapi kalau dia mencatatnya berdasarkan penerimaannya, cashnya, kalau saya tahun kemarin baru memberikan uang membayar senilai 10 juta, berarti dia mencatatnya secara cash kalau ditulisnya senilai 10 juta. Makanya di sini pendapatan operasi utama accrual itu perlu dikurangi dengan pendapatan tahun berjalan yang kasnya belum diterima. Jadi yang belum diterima berapa itu dikurangkan. Jadi yang awalnya catatannya 100 juta itu dikurangi dengan yang sebenarnya belum dia terima. Kemudian ditambah dengan pendapatan periode sebelumnya yang kasnya sudah diterima. Nah, itu nanti akan menghasilkan pendapatan operasi utama secara cash. Jadi yang benar-benar uang itu diterima atau uang itu dikeluarkan oleh bank. Makanya di sini ada pendapatan dan bagi hasil, rekonsiliasi. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sodakoh. Jadi di bank itu juga kan ada kewajiban untuk melakukan zakat. Jadi di bank juga memberikan fungsi untuk bank itu mengeluarkan zakat, ini pemiliknya. Kemudian kalau nasabah ingin melakukan zakat juga bisa lewat bank. Kemudian dari masyarakat yang bukan nasabah, dari infak dan sodako, ini nanti masuk sebagai sumber dana. Kemudian akan disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, nanti akan dibuat laporannya. Nah, kemudian ini terakhir laporan ketiga yang tidak ada di bank konvensional, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau dana kebajikan. Jadi di bank nanti ada yang namanya infak dan sodako, sedekah, pengelolaan wakaf, kemudian dana kebajikan yang lainnya. Kemudian nanti akan digunakan untuk kebajikan produktif, sumbangan, dan sebagainya. Nah, ini adalah laporan yang hanya ada di bank syariah. Terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, coba kita lihat contoh dari laporan keuangan di bank syariah. Kita cocokkan sesuai dengan teorinya atau tidak. Nah, ini adalah contoh untuk bank syariah mandiri BSM. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada laporan posisi keuangan atau ini adalah nama lainnya dari neraca atau balance sheet. Nah, ini kita lihat ini neraca ya. Jadi di sisi kanan ada aktiva, ada pasiva nanti. Nah, di aktiva yang jelas ada yang namanya aset. Aset itu nanti bisa aset lancar, bentuknya kas giro, penempatan pada bank lain. Jadi bank itu juga wajib harus punya menempatkan uangnya di bank lain. Kemudian ada piutang, pembiayaan, dan seterusnya, sehingga nanti di sisi aktiva ini jumlah aset. Kemudian di sisi pasiva ada yang namanya tadi adalah hutang ya, hutang plus dana sirkah temporer dan plus modal. Hutang atau nama lainnya adalah liabilitas. Nah, ini berarti hutang yang harus dibayar. Kemudian tadi selain liabilitas atau hutang, kita mengenal ada dana sirkah temporer tadi ya, yang membedakan dengan bank konvensional. Nah, ini ada di BSM, dana sirkah temporer. Nah, ini berarti investasi dalam bentuk tadi tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Jadi ini bisa dari bukan bank, bisa juga dari investornya bank. Nah, ini nanti. Kemudian dana sirkah temporer, kemudian ekuitas atau modal. Nah, ini ada di sisi pasiva.
Kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Perbedaannya tadi adalah pendapatan utama dari bank dikurangi dulu dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sedekah temporer. Nah, ini ada. Jadi sesuai dengan teori dari yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah ada juga di panduan pembuatan laporan keuangan. Kemudian dikurangi beban usaha. Baru nanti dikurangi dengan zakat. Kemudian nanti baru menghasilkan laba bersih. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas. Kemudian ini laporan arus kas. Jadi ada aktivitas operasi, ada aktivitas pendanaan, aktivitas yang dilakukan di bank. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, ini tadi laporan yang nggak ada di bank konvensional, jadi cuma ada di bank syariah. Jadi ini yang dicatat secara accrual. Nanti terakhir akan menghasilkan laporan dalam cash basis. Kemudian ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Nah, ini tadi ya, ZIS ini juga nggak ada di bank konvensional. Kemudian ini laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, ini dia Qardul Hasan. Kemudian terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, ini keterangannya ditulis di sini. Oke. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup kelas. Dari saya sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.